Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, Tangguh. kawan-kawan Kalaksa BPBD Seprovinsi Bengkulu, kawan-kawan Kabid RR, serta kawan-kawan seluruh jajaran BPBD Seprovinsi Bengkulu. Hari ini sengaja saya membuat semacam rekaman atau vlog yang tentunya bukan vlog-vlog biasa, tapi bertujuan dalam rangka peningkatan kinerja kita dalam pelayanan penanganan bencana, terutama pasca bencana. Di sebelah kiri saya mungkin Pak Kalaksa tentunya, yang terutama yang lama, kalau yang baru mungkin belum sempat kenalan. Ini adalah Pak Safera. Pak Safera ini salah satu kasubdit di BNPB, dan kebetulan kalau bagi kita yang orang lama ini, beliau ini syukur alhamdulillah adalah perwakilan dari Bengkulu yang ada di BNPB. Selamat pagi Pak Safera. Selamat pagi Pak Kalaksa. Ya. Nah ini, dan sebelah kanan saya ini Pak Kalaksa Kabupaten Rejang Lebong, Pak Sulaidin. Selamat pagi Pak. Ya. Nah, bincang-bincang kita pagi ini tidak terlalu berat, tapi cukup teknis. Kenapa? Setelah kami cermati beberapa waktu dalam hal untuk kita fokus pada bagaimana penanganan pasca bencana melalui hibah BNPB, masih terdapat hal-hal yang menjadi catatan bagi kami provinsi sebagai selaku pembina perpanjangan tangan dari BNPB pusat. Salah satunya adalah kemampuan dari kawan-kawan memahami aturan, terus langkah-langkah, termasuk strategi-strategi yang cepat, sehingga usulan-usulan ini benar-benar tidak sia-sia yang sudah kawan siapkan jauh-jauh hari. Karena melihat catatan dan informasi dari Pak Safera sendiri, ada beberapa kawan sudah menyiapkan, tetapi pada akhirnya terpaksa memulai dari nol. Langsung saja Pak Safera, supaya kita singkat pagi ini. Pak Safera, bagaimana dengan update terbaru, aturan terbaru dalam usulan hibah untuk penanganan pasca bencana ini? Mungkin bisa disampaikan apa aturannya, apa kira-kira, terus apa langkah yang paling awal mungkin dapat disampaikan dengan kawan-kawan BWD Seprovinsi Bengkulu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kalaksa Provinsi Bengkulu, Pak Jadwisman, Ya. dan juga Pak Kalaksa Rejang Lebong. Kesempatan ini kami menyampaikan bahwa terkait dalam penyusunan proposal itu update yang terbaru dalam hal memenuhi kelengkapan syarat usul proposal. Yang pertama, menindaklanjuti pembahasan dengan DJPK bahwa BNPB harus menyiapkan tambahan aturan terkait dengan di daerah apa saja yang melaksanakan pembangunan berkaitan dengan kebencanaan. Nanti direkap daftar rekapitulasi kegiatan kebencanaan di lingkungan kabupaten nama kegiatan, OPD, dan kegiatannya apa saja, nama kegiatan, OPD, dan besaran kegiatan. Misalnya di Kemensos apa kegiatannya, di PUPR apa kegiatan, BPBD maupun kegiatan RR maupun kegiatan pasca atau pra, semuanya dimasukkan, sehingga kita ingin tahu berapa dana yang berkaitan dengan kebencanaan di OPD masing-masing. Nah, dasar itu misalnya total kegiatan misalnya dari Kemensos, PUPR, dari Perkim, BPBD, Diknas misalnya, totalnya 20M. Sehingga nanti data yang direkap itu diterangkan oleh Kepala DPKD dan Bapeda. Itu bagian dari kelengkapan untuk usulan proposal.
Kalau dulu sebelumnya itu kan menyampaikan ringkasan APBD 20%. Betul. Karena itu masukan beberapa daerah itu banyak menyampaikan keberatan bagi ininya apa APBD-nya besar. Seperti Kalimantan Timur ada PBD-nya 6T, sehingga kalau dikalikan 20% terhadap 6T untuk bencana seperti itu mereka tidak bisa mengusulkan. Berarti hanya bencana masif. Masukan itu, evaluasi itu, sehingga kami melakukan rapat koordinasi Mendagri dan dari DJR DJPK. Itulah hasil kesepakatan sebagai bahan kelengkapan. Baik Kalaksa di seluruh Provinsi Bengkulu dalam menyampaikan proposal kita harus memperhatikan dulu salah satu antara lain pastikan dulu SK tanggap darurat. SK tanggap darurat itu harus tercantum yang diusulkan, lokasi yang diusulkan harus tercantum di SK tanggap darurat. Itu kadang-kadang hal sepele, kadang-kadang daerah banyak itu kelewat. Sudah dibuat tapi tidak melihat harusnya yang akan diusulkan itu ataupun harus menyesuaikan dengan SK tanggap darurat lokasinya. Jadi kadang-kadang lokasi disampaikan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak tercantum di lokasi kegiatan. Sehingga begitu pembahasan konsul maupun praperit itu akan tercoret, sehingga tidak dapat bisa kita akomodir kalau tidak sesuai dengan lokasi. Berarti lokasi tersebut tidak dapat bencana. Karena di SK tanggap darurat kan menjelaskan lokasi tanpa bencana di lokasi minimal kecamatannya harus sama. Yang kedua, yang diusulkan itu harus tertuang di dokumen Jitupasna. Itu kadang-kadang banyak daerah, misalnya di jembatan ini tiba-tiba ada kebijakan pimpinan dimasukkan, dokumennya tidak diperbaiki, disesuaikan, sehingga waktu disampaikan, waktu praperit kita cek ini kegiatan ini jembatan rekonstruksi jembatan A tidak tercantum di perkiraan kebutuhan, ataupun masuk perkiraan kebutuhan tapi tidak cantum di kerusakan kerugian. Kan tidak mungkin tiba-tiba ada aset yang rusak tiba-tiba diusulkan tanpa ada latar belakang ada kerusakan. Itu sebagai bahan perhatian kami ada beberapa daerah itu yang jadi kendala, baik tidak sesuaian di SK tanggap darurat maupun di dokumen Jitupasna tidak tercantum. Itu harus pilih tapi harus teliti itu. Selain itu dapat kami sampaikan syarat-syarat sebagai berikut. Dalam mengusulkan proposal pertama SK tanggap darurat yang disampaikan tadi, suatu laporan puslap harus tercantum kegiatan, kejadian dan lokasi, dan juga media online. Artikel media itu data dukung untuk mendukung usulan-usulan yang diusulkan harus bisa secara kolektif, bisa secara perkegiatan. Kalau SK tanggap daruratnya satu tentu bisa satu, jadi bisa dikeluarkan artikel media bisa kondisikan, bisa artikel media umat sendiri, bisa ada media lokal. Jadi menceritakan kejadian bencana minimal kecamatan yang disebutnya. Minimal kecamatan Pak ya. Jadi kalau komunikasi dengan media, tolong beritakan ini minimal media kecamatan itu harus masuk. Kecamatan terdampak, misalnya ada runtuh jembatan, di kecamatan ini akan terdampak, kecamatan itu juga terdampak, sebutkan minimal nama kecamatan. Itu data dukung bahwa itu sesuai dengan yang SK tanggap darurat. Yang kedua, dokumen Jitupasna yang tadi saya sampaikan tadi harus betul-betul sesuai dengan format yang standar yang telah disampaikan. Di contohnya udah di form aplikasi udah ada, bisa dilihat contoh format dari dokumen Jitupasna. Ya, dan ditambah dari rekap usulan kegiatan terkait kebencanaan yang tadi sampaikan. Setelah itu rekap usulan. Rekap usulan kegiatan itu disampaikan, dan juga foto-foto. Foto-foto ini banyak kendala di daerah. Padahal Menko udah paham, sudah kita sampaikan harus foto kelihatan asetnya rusak. Kadang-kadang dia tidak foto, tidak ada aset yang rusak, misalnya jalan atau fotonya jauh. Intinya foto itu menunjukkan orang yang tidak ke lapangan, sementara lihat dari foto bisa ketahuan ini sesuai kriteria. Tapi kalau fotonya tidak menjelaskan, tidak menampakkan asetnya rusak,
itu nanti waktu praperip, waktu e-konsul akan tercoret nanti itu. Karena di telaan e-konsul akan menjelaskan ini aset rusak tidak terlihat, dan juga KIB-nya sesuai atau tidak dan sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan. Foto itu penting itu. Misalnya fotonya tidak kelihatan aset rusak, misalnya ada bronjong tapi udah abrasi sehingga bronjongnya tidak kelihatan bekasnya lagi. Dilampirkan foto sebelum kejadian sehingga kelihatan dulu ada aset, sekarang dapat bencana ini, dan dilampiri kontrak waktu pembangunan itu bronjong itu. Itu sebagai data dukung. Jadi setiap data dukung yang tidak kelihatan asetnya rusak harus dilampirkan foto sebelum kejadian bencana dan data dukung kontrak waktu pembangunan itu. Itu sebagai lampiran. Dan juga KIB. Yang aset yang terdampak bencana yang kita usulkan itu harus tercantum di KIB. KIB yang ditetapkan oleh bidang aset. Kadang-kadang yang diusulkan itu dengan KIB itu nomenklaturnya tidak sama. Jadi saya ingatkan kembali untuk Bapak-bapak Ibu sekalian Kalaksa untuk diperhatikan bahwa dalam membuat usulan harus mengacu nomenklatur dari KIB. Jangan sampai nanti di KIB-nya bangunan pengaman sungai, di usulan talut, padahal sebenarnya sama. Tapi kalau nomenklaturnya berbeda, kan nggak sinkron waktu kita menyampaikan hasil pembangunan untuk dimasukkan di KIB, sehingga nomenklaturnya berbeda. Jadi kami juga kalau tidak sama, jadi akan kami minta diperbaiki. Jadi sebelum mengusulkan harus melihat dulu KIB. Jadi usulannya bisa disesuaikan dengan KIB itu. Yang selanjutnya dalam mengusulkan misalnya jembatan itu kondisinya masih berdiri kokoh, walaupun sebenarnya ada miring, ada bootman udah miring juga. Itu harus ada data dukung, kajian teknis dari PUPR menyatakan bahwa jembatan itu layak untuk rekonstruksi. Jadi harus dilampiri. Jadi tergantung bapak-bapak Kalaksa yang lebih tahu. Yang diusulkan itu jembatannya udah kelihatan secara visual masih berdiri, walaupun sebenarnya tidak layak untuk dilalui, dimanfaatkan. Itu perlu data dukung. Kajian teknis dari PUPR menyatakan itu layak untuk direkonstruksi. Kalau jembatan itu putus, itu sudah jelas tidak perlu. Kalau sudah putus sudah kelihatan, itu nggak perlu. Kalau masih berdiri, begitu juga untuk yang ada berapa daerah, berapa titik, misalnya untuk kami dalam menindaklanjuti usulan kita harus terdampak bencana. Misalnya ada lereng di atasnya ada permukiman Pak Galak, tapi di bawahnya tidak ada aset. Padahal kalau tidak ditangani itu segera itu akan longsor, akan terjadi bencana, akan akan memakan korban karena permukiman 10 kakak itu. Namun karena tidak ada aset, tidak bisa diusulkan dana hibah rekon. Itu bisa diusulkan oleh PUPR. Karena pembangunan baru. PUPR dalam melaksanakan pembangunan tidak melihat aset ada atau tidak. Kalau usulan dana hibah rekon harus ada aset yang rusak, walaupun itu potensi akan terjadi longsor. Itu sebagai perhatian. Jadi yang diusulkan dana hibah rekon betul-betul asetnya ada dan sesuai dengan KIB. Walaupun itu potensi bencana pun akan dampak bencana. Jadi bisa disesuaikan. Dan juga sebagai catatan untuk penanganan wilayah sungai. Wilayah sungai, misalnya wilayah sungai kewenangan BWS. Kalau BWS mengusulkan kan tidak bisa. Tapi kalau mana titik-titik kritis yang dekat permukiman itu daerah harus melakukan ini kegiatan berupa bronjong, pengamanan pertama. Itu misalnya buat bronjong di titik-titik kritis, walaupun itu kewenangan BWS. Aset tersebut dituangkan di KIB dan tidak diserahkan ke BWS.
bila itu ambruk bisa diusulkan. Nah, yang penting asetnya aset kewenangan kabupaten, bukan kewenangan PS. Nah, bisa diusulkan. Jadi mana titik-titik kritis, walaupun itu kewenangan Bukan jalan, kewenangan sendiri. bukan kewenangan sendiri, bukan misalnya BWS harus ada daerah berbuat dulu. Misalnya aset kabupaten itu bisa nanti kita bangun bukan bronjongnya lagi, kita bangun permanennya. Apakah itu sepel, apakah itu turap, apakah itu betul-betulang diperkuat dengan pasangan batu kali dan sebagainya. Itu tergantung dari desain dari daerah. Nah, itu kira-kira catatan-catatan penting yang sebagai bahan perhatian kita semua dalam mengusulkan proposal. Dan juga tambahan lagi sekali lagi, admin yang ditunjuk betul-betul admin yang responsif ya, masih aktif ya. Jangan sampai nanti ada beberapa daerah dia sudah sampaikan upload proposal dan divalidasi oleh admin dari BNPB, dia tidak atau lamban menindaklanjuti Langkah-langkah berikutnya. perbaikan-perbaikan yang hasil validasi itu. Hasil validasi diperbaiki dan diupload kembali. Nah, kalau lewat 30 hari tidak dilakukan upload kembali, by system proposal itu akan terhapus. Contoh ada salah satu kabupaten kita, saya tidak sebutkan namanya, sehingga sekarang tidak tercantum lagi, padahal sebelumnya ada. Karena kepada Pak Kalaksa dalam menentukan admin harus betul-betul yang aktif, yang aktif dan juga yang cepat tanggap dalam dan juga memantau hasil yang sudah diupload. Karena setiap upload minimal paling lama 3 hari itu langsung diproses gitu. Nah, setelah upload mungkin bisa diinformasikan, komunikasi dengan admin, kami sudah upload. Nah, nanti admin melihat waktu mungkin paling lama 3 hari ya. Kalau ada kosong, admin langsung proses. Kalau tidak mungkin berikut karena banyak yang admin yang tangani untuk seluruh proposal, sehingga mungkin paling lama 3 hari sudah diproses itu. Ini sebagai catatan Pak Galak untuk perhatian kita semua. Saya rasa cukup sekian. Belum Pak, ini ada pertanyaan Pak ya. Ini kan berdasarkan beberapa bupati menelpon saya nih Pak. Ya. Terutama yang sering terjadi bencana. Yang pertama Pak, bagaimana kalau seandainya hibah yang sudah diluncurkan itu belum selesai total keseluruhan, namun bencana baru sudah terjadi lagi Pak. Pak Bupati ini berkeinginan bencana ini masuk juga untuk ini usulan baru, bagaimana nih Pak? Padahal kan hibah yang sedang dikerjakan, yang sedang diluncurkan BNPB ini, gimana Pak? Ya, ini Pak Kalaksa, misalnya dalam pelaksanaan kegiatan hibah, dalam pertengahan jalan ya, betul, tiba-tiba ada bencana baru lagi tambahan. Secara paralel, yang proses ini berjalan terus, pelaksanaan fisiknya, yang baru segera diproses siapkan ini. Siapkan bukan butuh waktu juga, menyiapkan proposal, menyiapkan dokumen itu menjelang ini selesai, yang kegiatan ini udah selesai juga. Nah, intinya dapat usulan baru setelah kegiatan ini selesai, sampaikan laporan akhir dan bukti stok sisa anggaran dikembalikan. Itu syaratnya apa ya Pak yang terakhir Pak? Ini kami termasuk juga kami provinsi nih Pak ya. Laporan akhir Pak ya. Laporan akhir. Yang syaratnya terus apa Ya, lagi Pak? kalau ada sisa anggaran di store. Kemudian disampaikan. TGR Pak ya. Kalau ada TGR dituntaskan. Terus. Itu aja Pak. Tiga itu Pak ya. Itu selesai, silakan usulan baru lagi. Iya. Jadi sambil paralel yang saya bilang tadi, kalau ada bencana, ini siapkan data, siapkan proposal, dokumen, butuh waktu itu. Sambil ini, jadi bentuk tim yang menyiapkan ini, tim untuk lapangan, sehingga secara paralel bisa dengan waktu yang sama bisa selesai, sampaikan bisa usulan baru lagi. Bagaimana dengan peran orang teknis Pak? Karena kita kan tahu Pak, BPBD ini kan ya pada dasarnya kan memang kita melakukan bencana. Kadang-kadang dalam usulan itu kadang-kadang lupa itu, walaupun kadang-kadang sebagian dari pejabat BPBD itu sendiri alumni dari orang teknis PUPR misalnya Pak. Ini memang bagaimana Pak? Wajib kita semua analisis semacam kajian itu memang dari PUPR atau bagaimana semacam tim supaya
strategi Pak supaya kami ini maklum lah Pak, kadang-kadang ada yang baru, terus kabinnya juga baru gitu Pak. Nah ini tolong kami diingatkan. Saya lihat itu Pak, langsung ini tidak ada kajian teknis. Alasannya ya cukup orang BNPB, karena orang BNPB-nya mantan dari PUPR. Gimana Pak? Nah, gini Pak, memang betul ada berapa BPBD itu ada mantan PUPR. Namun kan legalitasnya kan tetap dari PUPR, karena BPBD bukan OPD tenis. Itu tetap. Gitu juga dalam pelaksanaan fisik, tim teknis dibentuk itu nanti ada dari PUPR. Karena contoh dalam mengusulkan RAB, itu kan yang buat RAB nggak boleh dari BPD, walaupun BPD ada orang teknis, dibuat oleh perencanaan di PU, disetujui Kadis PU, mengetahui Kalaksa. Setiap usulan dana hibah harus Kalaksa mengetahui. Ada beberapa daerah dia langsung PU nggak bisa, karena pengusulan ini lewat BPBD. Kalaksa harus mengetahui. Jadi tetap yang buat RAB, yang buat DED, OPD tenis. Apakah di sebuah daerah itu perlu atau wajib Pak membentuk tim yang khusus secara integrasi dengan orang teknis-teknis itu, sehingga bencana itu kan pasti kita terduga Pak Sapera. Jadi suatu saat itu perlu kajian cepat dan apakah ini kita bentuk semacam ya baiknya kami daerah nih Pak, kan ini kan apa bentuk semacam tim dengan SK tertentu khusus, sehingga pada saat ini nggak terlalu lagi siapa berbuat apa yang harus dilakukan. Gimana Pak? Ya betul itu Pak Kalak, dalam melakukan mengatasi bila terjadi bencana itu memang kita jawari, saya sudah wanti-wanti untuk melakukan bintek Jitu Pasna. Bintek Jitu Pasna itu kajian kebutuhan pasca bencana, itu bukan saja untuk memperkuat BPBD, tapi OPD tenis itu perlu diperkuat. Bila mereka sudah dilatih ya Pak, nanti di SK kan kepala daerah, tim Jitu Pasna dan penyusunan R3P. Bila terjadi, kalau sudah di SK ditetapkan oleh kepala daerah, bila terjadi bencana, sesuai tupoksi masing-masing akan mendata inventarisasi dampak kerusakan, baik kerusakan untuk menghitung kerugian. Karena mereka waktu di Bintek itu sudah diajar, sudah disampaikan cara menghitung sesuai dengan 5 sektor: sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, subsektornya ada pertanian, perikanan, perkebunan dan lain-lain. Sektor sosial, subsektornya pendidikan, kesehatan dan sebagainya, dan juga lintas sektor. 5 sektornya dihitung nanti di Bintek itu cara menghitungnya disampaikan. Dan juga Bintek itu juga akan disampaikan juga konsep dari Jitu Wasna dan juga cara menyampaikan proposal. Di situ ya, itu gunanya diperkuat kapasitas SDM baik BPBD maupun OPD tenis Pak. Jadi kalau udah ada bencana, BPBD tinggal kompilasi terkait dampak rumah mana dinas perkim datanya, itu Pasna. Dampak infrastruktur mana Kadis PU, dampak lahan pertanian banjir dinas pertanian mana datanya. Jadi tinggal masing-masing OPD tenis yang sudah dilatih, yang sudah di SK itu menyampaikan hasilnya kepada BPD dengan dikompilasi sehingga dijadikan bahan untuk melakukan proposal. Itu nanti BPD. Tapi database-nya baik kerusakan kerugian dan kebutuhan apa saja kan OPD tenis yang paham, dan juga RAB-nya sekalian OPD tenis yang buatnya. Kalau begitu Pak Sapera, berarti boleh dikatakan wajib sebuah pemerintah daerah itu mempunyai tim itu dengan dalam rangka upaya kita standby dengan kemungkinan sehingga pada saat terjadi bencana tindakan-tindakan kita itu bisa dilakukan dengan cepat, baik secara prosedur dan birokrasi, termasuk juga hitung-hitungan di lapangan sebagai bentuk pelayanan kita ke masyarakat. Itu penting tuh Pak. Yang seperti kami sampaikan pengalaman di Cianjur, daerahnya ketidakberdayaan, ketidakpahaman. BPD saya waktu ke Cianjur, saya menanya, saya datang ke Perkim,
Pak, tahu Bapak langkah-langkah dampak bencana yang Bapak lakukan? Kami nggak tahu Pak, kami tahu BPBD yang mengatasi kalau ada bencana. Oh, iya. Nah, disitulah saya sosialisasi tugas Bapak ini menghimpun data rumah ini. Nah, saya datang ke Bapeda, Bapak tahu nggak dampak bencana apa yang Bapak lakukan? Nggak tahu Pak. Bapak dari sini menyiapkan draft untuk menginventarisasi OPD-OPD TNI untuk menyusun dokumen R3P. Nah, ini contohnya. Saya kasih ini. Nah, akhirnya mereka paham langkah-langkah setelah ada bencana apa yang dilakukan. Nah, itu saya ceritakan itu di kejadian bencana masif, OPD belum siap, BPBD belum siap. Nah, jika antisipasi terhadap itu supaya masing-masing kabupaten Kalaksa untuk menganggarkan dana bintek Jitu Pasna untuk memperkuat BPBD dan OPD tenis. Karena dampak yang tadi saya sampaikan tadi yang Cianjur tadi. Iya ya. Nah, gitu Pak. Oke Pak. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan BPBD seprovinsi Bengkulu, kami ini sedang berada di BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Di sebelah kanan saya ini Pak Kalaksa. Kebetulan Pak Sapera ini sedang melakukan perip terhadap titik-titik yang menjadi usulan-usulan daripada Kabupaten Rejang Lebong untuk dana hibah BNPB untuk tahun berikutnya. Nah ini Pak Kalaksa Rejang Lebong, ini bagaimana ini langkah setelah usulan masuk itu kemarin gimana? Tim provinsi gimana coba pengalaman terakhir kemarin. Jadi setelah ini coba pengalamannya sampai mulai kami provinsi masuk, kemudian Pak Sapera sampai hari ini, mulainya gimana itu ceritanya? Ceritanya kalau Pak sebenarnya sudah gampang sudah dijelaskan. Ya, tapi pada saat setelah usulan sampai di ini, ya, dimasuk proposal gitu. Ya, pertama itu dari dulu oleh provinsi. Setelah itu baru kita penandatanganan ya, penandatanganan kasih Gubernur. Kemudian kita upload lagi. Kemudian setelah itu kita mengirim proposal ke BNPB yang secara utuhnya. Dan setelah itu maka dijadwalkan untuk praperik. Kalau sekarang sudah tahapan perik. Dan terima kasih Pak Sapera sudah berkenan untuk datang ke Rejang Lebong untuk verifikasi usulan proposal kita. Dan kepada teman-teman Kalaksa seprovinsi Bengkulu, mohon maaf seandainya ada yang mau berkoordinasi ke Rejang Lebong atau untuk bersilaturahmi, kami membuka diri untuk kita berbincang masalah teknis lebih mendetil dalam rangka istilahnya mensukseskan ajuan ataupun masalah proposal ini, mekanismenya bagaimana itu kami welcome. Kalau bapak ibu kalau seandainya mau berkoordinasi dengan kami, bukannya kami bisa, tapi istilahnya kita sama-sama belajar gitu. Itu saja pesan Pak. Ya, kawan-kawan BPBD Provinsi Bengkulu. Jadi kenapa saya sengaja di samping Pak Sapera menampilkan Kalaksa Kabupaten Rejang Lebong, karena ini bentuk success story-nya. Apa yang diinginkan oleh Pak Sapera sebagai wakil pemerintah pusat, inilah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang melalui BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Nah ini mungkin sebelum terakhir ini Pak Sapera mungkin ada yang disampaikan lagi Pak. Ya, terima kasih Pak Kalaksa. Di sini kami untuk mengingatkan, setelah kita lakukan verifikasi lapangan, dikasih waktu 2 atau 3 atau 4 minggu untuk menyiapkan dokumen DED. Nah, dokumen DED, karena dokumen DED itu merupakan syarat untuk menyampaikan ke RPAPIP. Nah, di sini kami dapat sebutkan data-data kelengkapan RPAPIP. 1, usulan proposal dana hibah rekon. Nah, usulan nanti bundel sudah ada di kami. Yang kedua, laporan hasil verifikasi. Nah, hasil ini nanti tim kami akan buat berupa laporan verifikasi. Dan juga standar harga satuan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Itu nanti kami minta.
nanti sebagai data dukung untuk kelengkapan menyampaikan review web dan juga perda pembentukan BPBD dan struktur organisasi kami butuh itu ya. Dan juga dokumen DED berupa hardcopy dan softcopy. Nah, dokumen DED itu dapat kami jelaskan rinciannya. Satu, rencana anggaran biaya itu RAB yang berdasarkan angka satuan di tahun waktu dilakukan verifikasi. Misalnya usulan dibuat 2022, proposalnya waktu kita periode 2023, jadi DED dibuat di angka satuan 2023. Nah, itu gambar tenis, gambar tenis lengkap. Ini kalau gambar tenis di usulan proposal kan hanya 1 atau 2 aja penampakan, tapi kalau DED lengkap. Nah, bila ada perubahan konstruksi nanti akan dilengkapi dengan justifikasi teknis. Nah, seperti kita kemarin ada juga perubahan konstruksi, itu dibuatkan justifikasi teknis dan juga rencana kerja dan syarat-syarat RKS. Nah, itu tetap di covernya ada tulisan RKS ya, walaupun isinya spesifikasi ya. Jadi harus ada bundel ini RKS. Itu standar harga satuan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah yang tadi, dan juga kertas kerja. Nah, kertas kerja ini mungkin dari orang PU paham, kertas kerja ini volume yang di RAB itu dari mana hitungannya harus ada. Misalnya tim dari review up itu akan melihat, oh volume ini panjang kali 2 kali tinggi itu. Dia ingin tahu, oh pekerjaan di situ, pekerjaan di sini. Dia tahu dari rincian kertas kerja. Nah, kalau buat RB dari PU paham itu, jadi itu tetap dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi nanti diminta. Jadi menyampaikan DD harus yang sebutkan tadi, RAB, gambar tenis, kalau ada justifikasi tenis, RKS, standar kesatuan dan kertas kerja, itu yang diminta sebagai syarat untuk DD. Itu semua itu harus dilengkapi. Jangan sampai nanti dalam buat DD juga harus perhatikan harga satuan rinciannya, misalnya berada di kecamatan lain atau harga satuan ditetapkan oleh kepala daerah itu ibu kota kabupaten. Nah, sehingga harga satuan di kecamatan 1, 2, 3 kan berbeda-beda. Nah, ada daerah itu dibuat rincian lagi, ditambah biaya angkut dan bongkar muat. Itu harus ada terinci ditetapkan oleh kepala daerah. Kalau tidak ada, itu akan nanti tim review akan mengurangi harga itu, dianggapnya harga markup. Betul. Nah, karena di luar harga standar ditetapkan, harga markup dikali 60 sehingga pagu usulan kita berkurang nanti. Berkurang. Nah, itu sebagai catatan penting saya tetap ingat, karena kemarin hasil review ada yang kurang 3M. Masing-masing kegiatan tuh. Betul. Sehingga ada yang kurang 2,5, ada 800, ada yang 150, ada yang tidak ada pengurangan karena betul-betul real ya. Nah, jadi betul-betul diperhatikan untuk harga standar, kecuali harga satu standar ditetapkan oleh kepala daerah itu masing-masing kecamatan tuh udah ditetapkan. Misalnya ada berapa daerah ditetapkan ibu kota kabupaten. Rinciannya harus dituangkan lagi untuk biaya angkut perjalanan, biaya angkut bongkar muat dari ibu kota kabupaten ke lokasi kecamatan ini sekian, kecamatan ini sekian, harus ada di harga standar itu rinciannya. Nah, yang kedua dalam buat RAB itu DED itu harus memperhatikan koefisien standar, jangan pakai file yang sudah dibuat dimodifikasi, karena dari analisa dari review dia melihat standar harga PUPR itu analisanya, koefisiennya. Bila ada modifikasi dari DED itu dikurangnya koefisien itu dikali 60, itulah angka yang dikurangi pagu. Nah, itu. Ini berdasarkan pengalaman sebelumnya saya mewanti-wanti, jadi sampai nanti kejadian dari daerah berulang-ulang terus. Padahal kita udah wanti-wanti, antisipasi, perhatikan koefisien, perhatikan harga satuan. Nah, itu apalagi satuan yang lokasinya daerah atau kepulauan itu sebenarnya kemarin ada juga ada satu kabupaten ini ya, pengurangan itu. Nah, itu yang perlu kami ingatkan. Dan juga kita dengan melakukan proposal itu kan ada 2 tahap, e-konsul dan e-proposal. E-konsul yang sudah saya sebutkan tadi, kalau sudah tuntas
konsul nanti akan diteruskan ke proposal. Dasar mengusulkan itu berdasarkan konsul. Misalnya usulannya misalnya ada 15 kegiatan. Di waktu konsul terakhir ada 3 yang tidak ada aset, berarti 12 kegiatan yang direkomendasikan konsul. Nah, 12 kegiatan itu disampaikan ke gubernur dengan tembusan ke BPUD provinsi untuk sebagai dasar untuk buat telaah provinsi sebelum ditertangani rekomendasi gubernur. Nah, provinsi turun untuk melakukan. Provinsi juga bisa menentukan bila 12 itu ada tim melihat itu tidak layak atau tidak ada aset atau KIB-nya tidak sesuai, bisa dia langsung ada 2 yang tidak sesuai dari 12 itu, berarti 10 kegiatan yang direkomendasi oleh provinsi dan dituangkan dalam telaah. Dasar itulah rekomendasi gubernur. 10 kegiatan itu yang sebagai dasar rekomendasi untuk kepada kepala BNPB, sehingga rekomendasi gubernur untuk 10 kegiatan hasil telaah BPUD provinsi, dan juga dasar rekomendasi gubernur itu kepala daerah membuat surat permohonan dana hibah rekon kepada BNPB, kepala BNPB itu 10 kegiatan. Sehingga 10 kegiatan itu yang kita proses. Jadi proses tahapannya seperti itu. Jangan sampai nanti ada beberapa daerah provinsinya turun, dia nggak enak, ini tidak sesuai. Cuman harusnya bisa provinsi menyatakan itu tidak sesuai, tapi karena pertimbangan ada semacam senior junior, ada satu kampung ada dan sebagainya, sehingga biarlah BNPB yang menentukan itu tidak masuk, bukan provinsi. Itu kita harus kerja profesional. Kalau provinsi turun itu menyatakan itu tidak sesuai, dikasih itu tidak sesuai. Ya, kalau itu sesuai, silakan sesuai. Jangan sampai nanti itu tidak sesuai, dia langsung itu sesuai. Nah, itu sebenarnya itu kebijakan sebagai filter pertama BNPB. Tentunya kita sudah melakukan antisipasi pertama di konsul, kedua di telaah dari provinsi, setelah itu waktu praperit kita sudah berapa filter itu. Setelah itu kita lakukan verifikasi. Nah, ada 4, ditambah satu lagi review apit. Nah, ada 5 tahapan filter kita untuk mengantisipasi terjadinya, walaupun nampaknya ada juga beberapa daerah yang lolos juga, yang tidak tercemar, yang terlihat itu sebagai bahan perhatian kita. Tahapan itu bagian dari kita untuk melakukan antisipasi supaya yang diusulkan itu betul-betul memenuhi dan sesuai kriteria reprekon yang kita usulkan. Yang penting dalam usulan reprekon harus ada aset yang rusak, karena di kedeputian rehabilitasi rekonstruksi harus ada aset rusak, dampak bencana, penanganannya ada 2, rehab atau rekon. Nah, itu Pak. Saya cukup sekian. Ya, makasih Pak Sapera. Ini apa namanya pencerahan yang amat signifikan bagi kami di Provinsi Bengkulu. Bapak sebagai perwakilan kami Bengkulu di BNPB tentu berharap sama-sama juga berharap kami bisa memaksimalkan pelayanan bencana, dan Bapak juga mungkin dari sisi beban moral mungkin ada rasa tanggung jawab bahwa Bengkulu bisa melakukan sesuatu yang terbaik dalam penanganan bencana. Pak Kalaksa Kabupaten Rejang Lebong, ini Pak Kalaksa ini sudah dalam 5 hari ini melakukan verifikasi di lapangan. Kawan-kawan juga nanti tadi sudah dibuka oleh Pak Kalaksa Rejang Lebong. Bukan berarti beliau bagus, tapi paling tidak inilah bentuk kebersamaan kita di Provinsi Bengkulu. Hal-hal ini yang saya lakukan dari hari pertama saya menjabat Kalaksa Provinsi Bengkulu. Bagaimana komunikasi antar kita kabupaten kota termasuk provinsi ini benar-benar jalan. Karena kenapa? Inilah pintu awal, karena kita punya lebih dan kurang kita masing-masing. Melalui kebersamaan kita, komunikasi kita, koordinasi kita, dan kolaborasi kita, ini akan menjadikan daerah kita yang terbaik sesuai dengan harapan Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota kita masing-masing. Demikian, terima kasih sekali lagi Bapak berdua. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bermanfaat bagi kita, tidak hanya mungkin provinsi, yang bisa jadi nanti untuk yang daerah lain. Tapi yang jelas ini bahan ini khusus untuk
internal Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini saya memandu ini, jika dalam hal ini kurang berkenan dan hal yang kurang pantas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Tangguh.